Jin Kyung mendapat dukungan dari neneknya Wooju untuk mendapatkan hati Wooju. Wah, Jin Kyung mainnya orang dalam nih. Sementara itu, seperti paman malaikat karena selalu terlihat tersenyum, tapi sepertinya paman ini mencurigakan karena tatapan matanya terlihat licik saat ada pegawai yang melaporkan jika ada penggelapan uang di perusahaan Amerika yang bekerja sama dengan Wall Sundang. Krisis banget. Niatnya mau kabur, tapi Wooju malah bertemu kerabat dan juga Baek Sang Hyun di luar rumah. Ditambah Mary juga muncul. Untungnya setelah diberi kode, Mary pun segera bersembunyi. Si Bibi juga tegang karena dia mau menyuap seseorang petinggi agar kelak memihak anaknya dibandingkan Wooju. Tapi si Bibi ini usil. Mendengar suara ponsel berbunyi, ia berniat mengembalikan ke pemiliknya yang ternyata itu adalah ponselnya Mary. Jadi mau tak mau Mary pun bersembunyi di rumah guguk. Malam harinya pasangan pengantin sehari ini pun saling bertelepon dan kesepakatan mereka pun berakhir di situ. Sementara Wooju kini menjadi incaran pegawai termuda di perusahaan, tentu karena paras tampannya itu. Dan si kerabat memilih bersembunyi saat berpapasan dengan Wooju di kantor. Pastilah malu sendiri karena Wooju kini berhasil meneruskan kerjasama dengan desainer produk mereka. Mary kini kebingungan mencari tempat tinggal yang baru. Tak banyak yang ia kenal di Seoul untuk bisa ia tumpangi. Hingga terpaksa Mary pun memilih motel untuk menjadi tempat tinggal sementaranya. Sebetulnya Mary ketakutan, penjaga motel terlihat mencurigakan, apalagi kondisi kamarnya sangatlah berantakan. Tapi ya mau bagaimana lagi, hidup harus terus berjalan. Dan karena kemarin lelah mencari tempat baru, Mary jadi bangun kesiangan. Buru-buru ia pun berangkat karena hari ini ada beberapa meeting penting dengan klien. Di antaranya untuk pembuatan logo di suatu rumah sakit. Tapi ternyata di sana ia bertemu dengan temannya Wooju. Keduanya pun menyempatkan untuk minum teh bersama. Canggung sekali karena Jin Kyung terus membahas Wooju dan memberitahu juga jika Wooju pernah mengatakan ia telah diajak menikah oleh Mary. Wah, Mary langsung mematung. Dasar pria itu tak bisa jaga rahasia. Jadi Mary mengatakan jika itu hanyalah sebuah lelucon saja. Meeting selanjutnya adalah ke tempatnya Wooju di Wall Sundang. Presentasi Mary sangatlah memuaskan pihak Wall Sundang dan setelahnya mereka pun merayakan kolaborasi Myung Sundang dengan studio desain Mary dengan makan malam bersama. Ngobrol ngalor ngidul sebagai sebuah tim. Mary akhirnya banyak minum sampai mabuk berat hingga akhirnya Wooju mengantarkan Mary pulang. Tapi Wooju terkejut, ternyata motel adalah tempat barunya Mary. Meski ngedumel, tapi Wooju tetaplah berbaik hati. Mau tak mau mengantar setengah menyeret tubuhnya Mary yang sudah mabuk berat sampai ke depan pintu. Tapi ternyata kunci kamarnya Mary tertinggal di dalam. Sungguh kacau. Jadi Wooju meminta penjaga motel untuk membukakan pintu. Tapi Wooju sempat melihat si penjaga yang melihat Mary dengan tatapan mencurigakan. Kelakuan si penjaga memanglah patut dicurigai. Tugas Wooju sudahlah selesai mengantarkan Mary, tapi ternyata baru tersadar jika kunci mobilnya terjatuh di kamar Mary. Dan saat menelpon Mary, Wooju malah mendengar teriakan Mary yang panik. Wooju jadi berpikiran negatif ke si mamang penjaga motel. Wooju pun langsung berlarian ke lantai 5. Dan benar saja si mamang ada di sana. Wooju langsung meninju sampai si mamang itu mimisan. Tapi ternyata ini semua hanyalah salah paham karena si mamang hanya membantu Mary yang terluka terkena air panas saat akan memasak mie. Sementara itu, benar kan kecurigaan Mimin? Karena si paman diam-diam memberikan minuman ke pegawai yang melapor tentang masalah keuangan tadi. Dan tak lama pegawai itu pun mengalami kecelakaan tragis. Di motel si mamang jadi kesal, Mary pun terpaksa keluar dari motel itu sambil Wooju yang terus-menerus minta maaf. Kini Mary benar-benar sudah tak punya tempat untuk tidur, jadi Wooju pun ngide. Diam-diam Mary dan Wooju datang ke rumah hadiah itu agar Mary bisa tidur di sana.
Dan ternyata Mary benar-benar nyaman tidur di rumah miliaran itu, rumah yang sangat indah. Tapi buru-buru ia bersembunyi karena melihat direktur pelaksana ada di depan sana. Sementara itu, nenek sungguh terkejut diberitahu tentang kabar kematian karyawan teladannya, si bapak yang kecelakaan semalam itu. Dan si paman ular aki-aki ini pun sok-sokan sedih di hadapan keluarga mendiang. Baek Sang Hyun selalu saja mendapat cemoohan tentang kinerja oleh direktur utamanya. Padahal si Dirut ini yang tak becus, kerjanya saja selalu main game dan menyalahkan Baek Sang Hyun. Si Dirut ini dijadwalkan akan berkunjung ke rumah pemenang hadiah agar citranya di publik semakin positif. Dan karena harus diam-diam dengan keberadaan di rumahnya, Mary bahkan tak menyalakan lampu. Ia berhati-hati dalam melangkah, namun selalu ada saja tingkahnya Mary karena tak sengaja menepuk nyamuk. Lampu-lampu malah menyala otomatis. Mary pun panik, ia kesulitan untuk mematikan lampu-lampu itu. Dan tepat saat momen lampu menyala dan mati itulah, Baek Sang Hyun melihat. Jadi ia pun menekan tombol rumah tetangganya dan mau tak mau Mary membukakan pintu untuk Baek Sang Hyun. Mary pun akhirnya meminta bantuan cara untuk mematikan lampu-lampu di sana. Ternyata Mary memang norak karena semua yang ada di rumah itu sudah otomatis karena menggunakan sensor suara. Setelah membantu Mary, Sang Hyun pun menyadari karena tak ada barang-barang suaminya di setiap sudut rumah ini. Mary langsung tegang, tapi untungnya ia masih bisa ngeles, berbohong juga kalau mereka belum sempat bebenah barang-barang. Sang Hyun dengan polos mangut-mangut saja, dan akhirnya diputuskanlah jika Sang Dirut akan mengunjungi rumah hadiah minggu depan. Mary pun langsung curhat ke Wooju tentang kejadian malam ini. Wooju jadi terus mengomeli dengan kecerobohannya Mary. Tapi namanya Wooju, meski ngomel, ia tetap baik hati. Jadi kali ini mereka sudah ada di studio foto, akan membuat foto pernikahan palsu mereka. Wooju berpakaian lengkap dengan jas dan dasinya, begitu sangat tampan. Dan Mary, wah sungguh bersinar. Wooju bahkan sampai melongo melihat kecantikannya Mary yang tiada tanding. Wooju ini pro juga. Ia memandu Mary dengan baik. Tak boleh setengah-setengah kalau mau berbohong. Begitu kata Wooju. Jadi kini mereka bisa melakukan foto pernikahan yang tampak sangat mesra. Seperti real pasangan sesungguhnya. Suasana canggung benar, bahkan mereka sempat saling bertatapan intens sepersekian detik. Dan lagi-lagi ada saja kejadian di luar dugaan. Karena keberadaan Wooju terdeteksi oleh pegawai termuda di kantor. Buru-buru Wooju dan Mary bersembunyi, si pegawai juga usil, terus mencari keberadaannya Wooju. Mary dan Wooju pun panik dan untuk bersembunyi sambil sebelumnya mengatakan maaf. Wooju dan Mary akhirnya pun berkisaan. Paniknya Wooju dan Mary jadi akhir dari adegan di episode 3 kali ini.